Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami sebagai kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai sebuah materi yang berisi filsafat dalam sejarah pendidikan. Di sini kami akan membahas filsafat sebagai ilmu pengetahuan, sejarah perkembangan pemikiran filsafat di Indonesia, tokoh-tokoh filsafat sejarah Indonesia, dan peran filsafat sejarah dalam pembangunan bangsa. Nah, sebelum masuk ke dalam materi lebih dalam, izinkan kami terlebih dahulu mengenalkan anggota kelompok kami. Kami adalah kelompok 6 dan kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, ada Rania Putri Ramadhani. Yang kedua, ada Fariski Arya Fanseka. Yang ketiga, ada Laila Tinima Azahra. Dan yang keempat, ada Tia Dea Angelina. Latar belakang. Filsafat di Indonesia memiliki latar belakang yang kaya, berakar dari pemikiran Yunani kuno dan berkembang melalui interaksi dan tradisi lokal serta pengaruh Islam. Sejak awal, filsafat dianggap sebagai ilmu pengetahuan berfungsi untuk memahami kebenaran dan realitas. Perkembangan filsafat di Indonesia mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks, serta kebutuhan untuk memahami identitas dan nilai-nilai masyarakat. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat dalam sejarah Indonesia? Yang kedua, bagaimana sejarah filsafat dalam sejarah Indonesia? Yang ketiga, siapa tokoh-tokoh dalam filsafat dalam sejarah Indonesia? Yang keempat, apa saja objek kajian filsafat dalam sejarah? Dan yang terakhir, peran filsafat dalam sejarah Indonesia. Tujuan masalah. Yang pertama, memahami isi filsafat dalam sejarah Indonesia. Yang kedua, mengetahui bagaimana sejarah filsafat dalam sejarah Indonesia. Yang ketiga, mengenai tokoh-tokoh penting dalam filsafat dalam sejarah Indonesia. Yang keempat, mengetahui apa saja objek kajian filsafat sejarah Indonesia. Dan yang terakhir, memahami peran filsafat sejarah Indonesia. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan. A. Objek filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu mempunyai dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh. Objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut seperti fakta, positivisme, fenomenologi, dan positivisme. Metode analisis dalam filsafat sejarah itu ada dua. Yang pertama, metode analisis, metode sintesis. Metode analisis yaitu metode yang melakukan pemeriksaan secara konseptual atas istilah-istilah yang kita pergunakan dalam pernyataan-pernyataan yang kita buat dan keberadaannya dapat diketahui. Setiap benda selalu menempati ruang dan waktu dan ada di atas atau di luar pengalaman sehari-hari. Metode sintesis yaitu metode yang dibantu dengan peralatan deduktif yang mencoba menjabarkan sifat-sifat umum yang niscaya ada pada segala sesuatu ke dalam hal-hal dan keadaan-keadaan konkret khusus dan digunakan secara berkesinambungan dalam suatu rentetan sebab akibat. Baik, kita masuk ke dalam sejarah perkembangan pemikiran filsafat di Indonesia. Yang pertama ada pemikiran reflektif. Pemikiran reflektif adalah permulaan perkembangan ilmu filsafat yang memiliki lini masa dan sepak terjang yang terbilang pendek dibandingkan negara lain, sama seperti perkembangan ilmu filsafat lain. Yang kedua ada masa pra-kemerdekaan. Pemikiran filsafat di zaman penjajahan pemikiran filsafat sangat berkembang pada masa ini dan sangat dipengaruhi oleh gereja, di mana filsafat dilandasi pada agama dan untuk alat pembenaran agama yang sangat terbatas. Yang ketiga ada masa pasca kemerdekaan. Perkembangan filsafat Indonesia itu modern. Ada hal-hal yang jelas menandai masa modernnya, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan ekonomi. Oke semuanya, kita masuk ke dalam materi tokoh-tokoh filsafat sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pelopor kajian filsafat Indonesia, yaitu Profesor Mr. Muhammad Nasrun dengan kajian filsafat Indonesianya atau pelopornya teman-teman semuanya. Yang kedua ada Mazhab Filsafat Etnik yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara teman-teman semuanya. Itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, yang ketiga ada Mazhab Filsafat Tionghoa yang menjadi Mazhab Filsafat Tionghoa sendiri, yaitu Leo Suryadinata yang menjadi pelopor dari Mazhab Filsafat Tionghoa. Lanjut, yang keempat ada Mazhab Filsafat India, yaitu Empu Tantulak yang menjadi tokoh sejarah
sekaligus pelopor dari mazhab filsafat India. Yang kelima ada mazhab filsafat Persia, yaitu Sunan Bonang, yang menjadi pelopor sekaligus tokoh filsafat sejarah Indonesia di mazhab filsafat Persia. Nah, yang terakhir ada mazhab filsafat Islam, teman-teman, yaitu pelopornya adalah Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid dengan kajiannya, yaitu mazhab filsafat Islam. Peran filsafat sejarah dalam pembangunan bangsa. Apa itu filsafat sejarah? Filsafat sejarah merupakan pemikiran tentang sejarah. Dalam tradisi filsafat, pemikiran dimulai dengan mempertanyakan atau mempersoalkan apa yang sudah diterima begitu saja oleh masyarakat. Yang pertama yaitu peran filsafat sejarah dalam memperkuat Pancasila. Filsafat sejarah dapat memainkan peran untuk memperkuat Pancasila. Sejarah filsafat dapat berkontribusi untuk mengkritisi klaim-klaim tentang sejarah dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu peran filsafat sejarah dalam memperkuat sejarah. Sejarah dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau demi legitimasi kekuasaan tertentu. Yang ketiga yaitu peran filsafat sejarah dalam pengembangan daerah. Dalam hubungan dengan pengembangan daerah, filsafat kenegaraan Indonesia merupakan sumber nilai praksis. Yang keempat yaitu peran filsafat sejarah dalam negara. Negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Filsafat sejarah Indonesia